Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nataya Kaisya dengan NPM 52017111014. Jadi di sini saya akan mengerjakan soal UTS dengan mata kuliah aplikasi otomasi perkantoran. Nah, jadi di sini ada soalnya. Ada bagian A. Kita baca soal yang nomor 1. Apa maksud dari soal tersebut? Nah, soal di bagian A ini meminta kita untuk insert a hyperlink. Jadi insert a hyperlink ini meminta kita untuk memasukkan link. Nah, memasukkan link di teks atau di kalimat University of Technology Yogyakarta. Nah, linknya itu link http://www.uty.ac.id. Kemudian insert a bookmark. Jadi di sini kita diminta untuk memasukkan bookmark di kata fakultas. Nah, dengan nama bookmarknya itu fakultas. Kemudian kita diminta untuk modify the fonts of the document. Jadi di sini kita diminta untuk mengubah atau mengedit fontnya itu dengan nama font Arial. Soal nomor 2, tunjukkan langkah-langkah penyelesaiannya. Nah, jadi yang pertama kita insert a hyperlink. Nah, kita cari kalimat University of Technology-nya terlebih dahulu. Nah, kan kalimat University of Technology Yogyakarta ada di sini. Kita pertama-tama kita blok dulu, kemudian di insert di section links ini ada hyperlink. Kita klik. Nah, kita klik terus di existing file or web page. Kemudian kita klik browse page. Nah, kita di address-nya kita tulis link yang sesuai di instruksi, yaitu http://www.uty.ac.id. Setelah itu kita klik OK. Nah, selanjutnya insert a bookmark. Kita harus cari kata fakultasnya terlebih dahulu. Kan ada di sini. Kemudian kita blok dan masih di insert dan masih di section link juga, kita klik bookmark. Nah, yang bookmark name-nya itu kan tadinya page 2. Nah, kita hapus, kita ganti jadi fakultas. Kemudian kita klik add. Setelah itu yang terakhir modify the font of the document. Nah, jadi kita blok dulu teks yang ini, kemudian kita ke home. Nah, di section font ini, di sini kita tinggal ketik Arial. Sudah selesai. Lanjut ke bagian B. Avicenna akan melaporkan tugas kuliah mengenai komunikasi nonverbal. Dalam penyelesaian laporannya, ada beberapa hal yang perlu dilakukan Avicenna terkait pengaturan aplikasi Microsoft Word. Beberapa ketentuan yang ingin dilakukan meliputi: yang pertama, untuk mengantisipasi mati listrik secara mendadak, Avicenna menentukan agar dokumennya otomatis tersimpan tiap 3 menit. Dia juga ingin memunculkan ikon simpan pada Quick Access Toolbar. Nah, jadi di sini kita harus bantu Avicenna untuk membuat dokumennya menjadi otomatis tersimpan tiap 3 menit. Nah, caranya itu kita di file sini, paling kiri pojok, kita klik. Nah, kemudian di option, kita klik option. Nah, lalu kita ke save. Di save ini kan ada save auto recover information every. Nah, di sini masih 10 menit. Kita ubah menjadi sesuai instruksi, yaitu 3 menit. Sudah, langsung klik OK. Kemudian dia juga ingin memunculkan ikon simpan pada Quick Access Toolbar. Nah, kita klik ikon segitiga terbalik ini, kita klik. Nah, di sini kan ada save, tinggal kita klik aja. Nah, ikon save-nya kan sudah muncul di sini. Lanjut ke nomor 2. Pada halaman pertama, terdapat tabel dengan banyak baris, sehingga tabel tersebut berlanjut ke halaman kedua. Avicenna ingin mengatur agar lebar tabel sesuai lebar kertas yang ia gunakan. Nah,
kita di sini coba untuk buat tabelnya. Tabelnya kita klik insert, lalu table. Karena barisnya disuruh banyak, kita buat 4x5. Yang pertama-tama kita blok terlebih dahulu tabelnya, kemudian di layout, di table tools ini kita ke layout, lalu kita klik auto fit. Nah, setelah itu kita klik auto fit window. Sudah. Kemudian dosen Avicenna menentukan agar tema pada laporan menggunakan Berlin dengan spasi paragraf open. Nah, itu tuh terdapat di layout. Nah, di layout ini kan di pojok kiri ada themes. Kita klik. Kan instruksinya di sini Berlin karena laptop saya Microsoft 2010 jadi nggak ada Berlin, jadi kita pilih yang lain. Kita di sini pilih yang grid. Sudah. Kemudian setelah mengganti tema, kita diminta untuk mengubah spasi paragraf menjadi open. Nah, karena di Microsoft saya tidak ada spasi paragrafnya, jadi kita skip aja. Seharusnya spasi paragraf itu terletaknya di sebelah section themes ini. Nah, lanjut pada laporan pengumpulan, penomoran halaman di kata pengantar, daftar isi, dan lain-lain menggunakan lowercase, Roman, numerals. Nah, sedangkan pada laporannya ini menggunakan Arabic number. Nah, karena di Microsoft saya tidak terbaca, jadi kita cek aja di insert, kita ke page number, kemudian di format page number. Nah, semulanya kan kita menggunakan Arabic, kemudian kita ubah menjadi yang numeral sini. Lalu kita klik OK aja. Nah, soal selanjutnya masih nomor 4, lalu pada penulisan lampiran belum mengatur untuk perataan vertikal. Nah, contohnya itu kayak gini. Kita blok dulu, misalkan ini lampirannya, kita blok dulu, kemudian kita ke layout, terus kita ke page setup. Nah, di layout ini kita section start-nya kita pilih new page, kemudian vertical alignment-nya kita pilih center, dan apply to selected text. Lalu kita klik OK. Nah, jadi nanti lampirannya akan pindah ke tengah-tengah. Kemudian setelah mengganti tema, kita diminta untuk mengganti spasi paragraf open. Nah, karena di Microsoft saya tidak ada, jadi kita skip. Nah, seharusnya spasi paragraf ini terletaknya di sebelah section tabs ini. Nah, kemudian pada laporan yang dikumpulkan, penomoran seperti kata pengantar itu menggunakan Roman numerals. Nah, sedangkan si Avicenna ini menggunakan Arabic number. Nah, karena di Microsoft saya tidak terbaca, jadi kita cek aja di insert, kemudian kita di page number, kemudian di format page number. Nah, di sini kan menggunakan Arabic number. Nah, kita diminta untuk menggunakan numerals itu. Nah, kita tinggal pilih yang ini, kemudian kita klik OK. Oke, selanjutnya nomor 5. Masih di nomor 4 pada bagian macam-macam komunikasi nonverbal. Nah, dia menggunakan icon ini. Nah, padahal seharusnya menggunakan numerals itu. Oke, di sini ada contohnya. Nah, di sini kan macam-macam komunikasi nonverbal. Di sini Avicenna menggunakan simbol seperti bintang ini. Nah, sebenarnya kita dimintanya menggunakan numerals itu. Kita blok dulu semuanya, kemudian di home kan semulanya menggunakan icon ini. Nah, kita ganti menjadi yang numeral yang ini. Setelah itu selanjutnya seharusnya penulisan lampiran Avicenna belum mengatur untuk perataan vertikal. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan ini lampiran. Nah, kita blok dulu lampirannya, kemudian di page setup ini kita klik ini, kemudian di layout, section start-nya itu kita isi new page, vertical alignment-nya kita isi center, kemudian apply to-nya kita isi selected text. Nah, kita klik OK. Nah, hasilnya itu lampirannya akan pindah ke tengah-tengah kertasnya ini. Oke, di nomor terakhir,
Saat mengecek properti dokumen, dia ingin muncul keterangan judul dokumen nonverbal dengan tag tugas serta namanya muncul sebagai outdoor. Nah, caranya itu kita klik file. Nah, langsung ada di sini. Di titelnya itu kita tinggal ketik komunikasi nonverbal, terus teksnya kita ketik tugas, dan outdoor-nya kita tambahkan Avicenna ini. Nah, yang terakhir, dia ingin memberi password pada dokumennya dia agar teman-teman yang bisa nyontek. Nah, itu ada di passwordnya itu tanda kutip red apple 10 tanda pagar dan tanda kutip. Nah, kita di file, kemudian di permission ini protect dokumen. Nah, kita klik yang encrypt with password. Nah, passwordnya itu tinggal kita isi sesuai instruksi yang tadi. Lalu kita klik OK. Nah, passwordnya diituin lagi, kita klik OK. Nah, sudah di password. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.